selamat sore dan selamat datang untuk para peserta webinar dimanapun Anda berada. Pertama-tama, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Mulyadi Limenjaya yang akan berperan menjadi moderator pada webinar kita pada sore hari ini. Nah, webinar dari RSPI Group ini sendiri adalah wujud nyata dari RSPI atau Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk tetap hadir dan memberikan informasi kesehatan yang terpercaya kepada Anda semua dalam masa new normal ini. Jadi jangan khawatir, walaupun dengan keterbatasan jarak, Bapak dan Ibu bisa tetap mendapatkan informasi kesehatan dari sumber yang terpercaya. Nah, pada sore hari ini kita akan melakukan webinar dengan topik gumoh dan kesulitan makan pada balita. Nah, webinar ini sendiri akan kita lakukan dengan berbagai macam topik yang akan diberikan sumbernya dari ahli-ahli yang ada di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Nah, kita bisa memulai webinar kali ini setelah ada presentasi dari Dr. Frida sebagai narasumber, nanti akan ada sesi Q&A. Mungkin saya akan mengingatkan sedikit mengenai sesi Q&A-nya. Bapak dan Ibu cukup mengklik tombol Q&A, kemudian dapat mengetikkan pertanyaan yang akan disampaikan kepada Dr. Frida setelah presentasi dari materi hari ini. Nah, sudah bisa dimulai sih dari sekarang. Apa yang bisa ditanyakan? Ya mungkin ya segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan makan pada balita. Gimana sih cara menyendawakan bayi? Nutrisi tambahannya bagaimana? Bagaimana juga cara pola makan pemberian yang baik pada anak ataupun balita. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, kita berkenalan dulu yuk dengan Dr. Frida. Dr. Frida Handayani, spesialis anak konsultan, adalah dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Beliau mengenyam pendidikan formal, yaitu dokter spesialis konsultan gastroenterologi hepatologi anak di Universitas Indonesia, spesialis ilmu kesehatan anak di Universitas Indonesia, dan dokter umum di Universitas Katolik Atmajaya. Dr. Frida sudah menjalani berbagai training nih, Basic Gastrointestinal Endoscopy di Vietnam pada tahun 2012, The Asia Pacific Academy of Pediatric Allergy, Respirology and Immunology atau APAPARI di Beijing pada tahun 2017, The European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN, di Praha pada tahun 2017. Dan saat ini Dr. Frida sendiri masih aktif sebagai sekretaris pengurus Pusat Perhimpunan Gastrohepatologi dan Nutrisi Anak Indonesia atau PGH-NAI sejak tahun 2017 hingga sekarang. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan memulai presentasi dari Dr. Frida. Waktu dan tempat kami persilahkan, dokter. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Frida Handayani, saya dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, Tandi semuanya. Pada siang hari ini kita akan berbagi mengenai gumoh dan kesulitan makan pada anak. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apakah gumoh itu. Gumoh kalau dalam bahasa kedokteran disebut dengan gastroesophageal reflux atau nanti selanjutnya kita sebut dengan GER. Nah, apa yang terjadi pada GER tersebut? GER adalah aliran balik isi lambung ke kerongkongan. Hal ini bukan penyakit. Pada bayi terjadi karena katup atau cincin dari kerongkongan menuju lambung itu masih lemah kekuatan ototnya. Sehingga bila isi dari lambung tersebut terlalu banyak atau ada tekanan dari lambung, maka bisa terjadi aliran balik dari lambung menuju ke kerongkongan tersebut. Sehingga menyebabkan anak kadang kelihatan muntah, keluar semua isi makanan atau ASI atau susunya melalui mulut, kadang juga sampai melalui hidung, yang tentu saja membuat bunda dan para orang tua di rumah bisa menjadi cemas. Namun bunda semua tenang karena jika anaknya kelihatan nyaman, tenang, senyum-senyum, tapi sedikit-sedikit gumoh keluar perut-perut gitu, tanpa usaha, itu disebut dengan happy spitters. Jadi sesuai dengan istilahnya, ya anaknya happy-happy aja, tenang-tenang aja, tapi mengeluarkan gumoh sedikit-sedikit atau cairan dari isi lambung dari mulutnya. Anaknya tidak rewel, tidak kesakitan, dan masalah makan yang ditimbulkan hanya ringan. Lalu kita lihat di sini, mengapa sih GER itu terjadi?
GER itu biasanya mulai pada saat bayi berusia 2-3 minggu dan puncaknya terjadi pada saat 4-5 bulan. Setelah usia 4-5 bulan, dia akan berkurang frekuensinya. Mengapa? Karena pada saat tersebut muscle tone atau tonus otot di kerongkongan tersebut sudah lebih kuat. Nah, cincin yang ada tanda panah merahnya ini sudah menguat sehingga dia bisa katupnya jika makanan sudah masuk, dia dengan segera kembali menutup sehingga isi makanan dari lambung tidak kembali ke kerongkongan. Biasanya GER ini bisa sembuh sendiri pada saat bayi berusia 9-12 bulan dan pada saat itu sudah terjadi maturitas atau kematangan saluran cerna. Dan paling banyak GER itu hilang pada saat bayi berusia 18-24 bulan. Jadi jangan khawatir setelah usia 1,5 tahun, 2 tahun, GER dapat hilang dengan sendirinya. Dan juga mulai berkurang bila bayi sudah dapat duduk tegak, sudah bisa duduk sendiri, dan sudah mulai mendapatkan empati. Maka pada saat-saat tersebut gejala GER akan berkurang. Baik, tentu saja Bunda di rumah bingung, apa sih perbedaan gumoh dan muntah? Kadang-kadang kalau ke dokter anak datang ditanya, gumoh apa muntah Bu? Gitu ya. Jadi kalau gumoh atau GER, dia keluar dengan sendirinya. Jadi tidak ada usaha, easy flow. Lagi diem-diem ketawa-ketawa tiba-tiba brrr keluar gitu ya. Lagi disendawain habis makan tiba-tiba brrr keluar. Tapi anaknya happy, terus tidak ada kontraksi otot. Kalau muntah harus ada tenaga, ada usaha, penuh dengan usaha. Jadi anaknya tuh ada usaha kontraksi dari otot perut dan otot pernafasan seperti gitu baru dan menyembur gitu ya. Anaknya tampak kesakitan, kemudian juga tampak tidak nyaman, nangis, rewel, dan penyebabnya bisa bermacam-macam. Infeksi, bisa sumbatan di usus, bisa karena akibat obat-obatan yang dikonsumsi, dan bisa karena stimulus psikologis seperti bau dan anaknya merasa terganggu melihat sesuatu. Kalau kita lihat lagi di sini, ada beberapa tips untuk meredakan gumoh atau GER. Yang pertama, moms, orang tua diharapkan untuk menghindari overfeeding. Maksudnya, jangan terlalu banyak memberikan anak makan sekali asup, makanannya banyak banget dan itu harus dihabiskan. Jadi kita harus memberikan makanan sesuai porsi yang disesuaikan dengan usia bayi. Kemudian setelah ASI atau setelah makan, hindari perubahan posisi yang tiba-tiba. Misalnya dari duduk makan, setelah makan langsung digendong atau langsung diajak bermain aktif, diayun-ayun atau miring, sehingga memicu terjadinya GER anak jadi lebih mudah reflux. Kemudian sering disendawakan dan ini juga berlaku pada saat anak atau bayi sedang menyusu. Jadi kalau menyusunya udah cukup banyak, lalu taruh bayi dalam posisi tegak, ditepuk pelan-pelan, jangan terlalu kencang karena kalaupun terlalu kencang akan mengguncang-guncang perut dan menginduce GER itu sendiri. Lalu hindari pajanan asap rokok. Dalam beberapa penelitian terakhir, asap rokok yang dihirup oleh bayi ataupun yang menempel pada pengasuh yang menggendong bayi tersebut terbukti dapat menurunkan tekanan di cincin bawah katup masuk ke kerongkongan sehingga cincin katup yang tadi saya jelaskan jadi lebih turun tekanannya sehingga mudah terjadi aliran balik kembali dari lambung menuju ke kerongkongan. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya anak ibu sering gumoh atau GER? Kami para dokter terkadang selain tips-tips yang tadi saya sudah jelaskan, dikentalkan ASI maupun susu formulanya. Jadi bisa dikentalkan dengan 5 gram rice cereal atau oat infant cereal dalam 100 cc ASI maupun ASI. Selanjutnya kita berkelanjutan kepada GER dan GERD. Apa bedanya GER dan GERD? Tentu saja kalau GERD dilihat di sini ada D yang merah ya, disease. Disease artinya penyakit. GERD itu adalah GER yang berkelanjutan, yang terkomplikasi.
Apa saja komplikasi dari GERD ini? Bila tidak ditangani dengan baik dan bila berkelanjutan, GERD ini bisa berkomplikasi yang bisa menyebabkan berbagai macam keluhan dan kelainan yang akan saya lanjutkan pada pembahasan berikut. Jadi gejala GERD seperti bisa dilihat di gambar ini, anak menolak makan, anak menangis, rewel, lalu ada satu posisi namanya back arching. Back arching itu kepalanya punggungnya sangat menekuk ke belakang, kepalanya nekuk, kadang miring dan juga dagunya terangkat. Jadi itu yang disebut dengan Sandifer syndrome atau posisi Sandifer. Kita juga bisa lihat di gambar bayi ini, jadi kita lihat punggung belakangnya melengkung ke depan, menahan sakit, kemudian lehernya menengok ke satu sisi, biasanya ke arah kiri, dan dagunya juga diangkat. Itu semua karena bayi merasakan kesakitan dan iritasi yang hebat di saluran kerongkongannya. Lebih lanjut, bayi dapat mengalami muntah darah atau muntah cairan kehijauan dari lambung. Kemudian frekuensi muntah meningkat, perut bayi teraba kembung dan keras, dan kadang-kadang GERD ini disertai dengan gejala respiratorik atau gejala pernafasan seperti anaknya mengi, bunyi ngik gitu, dan batuk-batuk. Mengapa anak mengalami mengi dan batuk-batuk? Ya, seperti yang orang tua ketahui, di leher kita ada dua saluran, satu saluran nafas, satu saluran pencernaan untuk masuk makanan. Bila ada reflux atau aliran balik dari lambung menuju kerongkongan sampai di tenggorokan sini, asam tersebut bisa ada pita suara yang menutup, sehingga saat asam itu mencapai ke di belakang kerongkongan ini, otomatis pita suara akan menutup supaya asam dari kerongkongan tersebut tidak masuk ke dalam tenggorokan dan supaya tidak masuk ke dalam paru. Kadang-kadang kalau orang tua perhatikan, anak-anak lagi diem-diem suka seperti itu. Dia mencegah supaya asam yang ada di kerongkongan atau di kerongkongan ini ditelan kembali masuk ke dalam dan tidak masuk ke tenggorokan. Tapi bisa juga anak-anak menjadi batuk-batuk kecil seperti seperti itu. Jadi itu semua untuk membersihkan kerongkongannya terhadap asam lambung yang timbul. Jadi kalau anak bapak ibu kadang-kadang ada keluhan seperti itu, anaknya lagi tenang-tenang main kok kelihatan simptom seperti tadi, menelan air liur atau kadang-kadang mendehem-dehem batuk, coba diperiksakan ke dokter, siapa tahu anak bapak ibu mengalami GERD. Dan yang paling ditakutkan, GERD ini dapat menyebabkan berat badan tidak naik. Baik, biasanya komplikasi GERD ini dialami oleh anak-anak yang memiliki kelainan dasar neurologis atau kelainan dasar saraf. Misalnya ototnya kurang kuat, sehingga perkembangan dari otot saluran cernanya pun terganggu. Atau ada gangguan motilitas atau gangguan gerakan peristalsis tenggorokan atau kerongkongan. Nah, jadi perlu saya jelaskan di sini, GERD itu sebenarnya tidak berbahaya jika pada makin besar usia, GERD akan makin berkurang. Dan tidak berbahaya lagi jika kenaikan berat badan bayi Bapak Ibu sesuai dengan kurva pertumbuhan yang selalu setiap bulan dimonitor oleh dokter spesialis anak Bapak Ibu sekalian. Selain itu, kelihatan juga anaknya nyaman dan tidak kesakitan. Bedanya dengan GERD, GERD itu disease, itu sudah menjadi penyakit. Ini sesuatu yang tidak normal. Dilihat dari anak yang rewel, cranky, tidak mau makan tanpa kesakitan, muntahnya nyemprot, tidurnya pun terganggu, posisinya pun tidur seperti yang tadi saya jelaskan di Sandifer syndrome, akibat dari iritasi atau esofagitis di kerongkongan. Dan berbahaya pula karena dapat menyebabkan radang paru-paru berulang, serta ada penyempitan di kerongkongan bagian bawah. Nah, bagaimana dengan tata laksana GERD pada balita? Yang pertama, harus ada perubahan pola makan. Jadi, pada anak-anak GERD diharapkan pemberian makanan itu tidak
berlebihan atau tidak terlalu banyak dalam suatu waktu. Lebih disukai porsinya small frequent feeding, yaitu porsi kecil tapi sering tiap 3-4 jam sekali. Nah, dan kemudian positioning. Positioning diharapkan anak tetap makan sambil duduk tegak di kursi masing-masing. Dibatasi selama 30 menit. Kemudian pada bayi-bayi tetap diposisikan upright position atau tegak selama 30 menit sesudah makan. Dan untuk GERD yang berat, maksudnya GERD yang disertai dengan tidak naiknya berat badan, muntah darah, atau kelihatan anaknya makin lama makin turun malah berat badannya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan barium meal, esophageal pH monitoring, maksudnya ada probe yang dimasukkan ke dalam mulut untuk mengukur pH di kerongkongan, serta yang terakhir endoskopi jika benar-benar anak ini berat badan tidak naik dan muntah-muntah terus sehingga harus dilihat dengan jelas apakah sudah terjadi esofagitis atau radang kerongkongan sedang atau berat. Nah, endoskopi di sini sifatnya diagnostik. Jadi kita harus melihat ke dalam real time apa yang ada di dalam. Mukosa atau selaput lendirnya bagaimana. Bagaimana katup pita suaranya. Bagaimana keadaan mukosa atau selaput lendir kerongkongannya. Apakah ada luka? Atau apakah ada tanda-tanda alergi? Kemudian dilakukan biopsi juga. Pada saat endoskopi juga dilakukan biopsi di kerongkongan, di lambung, dan di usus 12 jari. Ini semua untuk membuktikan apakah ada peradangan yang berat maupun apakah ada infeksi seperti Helicobacter pylori yang sering bersarang di lambung, dan juga apakah ada tanda-tanda luka ulkus yang menyebabkan mungkin perdarahan. Memang tidak serta-merta bayi atau anak bunda disarankan untuk endoskopi. Pertama, kita selalu memodifikasi pola hidup dengan modifikasi diet, positioning yang tadi tegak, pengaturan makanan, pengobatan jika perlu, dan bila tidak berespons dalam 2-3 bulan dengan semua itu, maka apalagi jika disertai dengan muntah darah atau berat badan yang malah makin menurun, maka tindakan endoskopi ini sudah terindikasi. Dan tindakan ini dilakukan oleh dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi. Nah, bagaimana tata laksana GERD pada balita? Pada anak-anak biasanya kita menghindari supaya anak tersebut tidak bergizi lebih atau tidak mengalami obesitas. Sebab pada obesitas tekanan intraabdomen atau tekanan di dalam perutnya meningkat. Sehingga bila dia bergerak atau berubah posisi, lemak yang ada di perut kadang mendorong isi lambung dan membuat isi lambung keluar. Selain itu, anak-anak juga dibatasi untuk mengkonsumsi coklat, peppermint, dan kafein. Karena konsumsi coklat, peppermint, dan kafein terbukti dapat menurunkan pressure atau tekanan pada cincin katup kerongkongan bagian bawah. Jadi cincin katupnya lemas, otomatis isi lambung mudah kembali ke mengalir balik ke kerongkongan bahkan sampai ke tenggorokan. Selain itu pula, hindari makanan asam seperti kolas, orange juice, dan saus tomat. Hindari makanan yang tinggi lemak. Mengapa? Karena makanan yang tinggi lemak memperlambat pengosongan lambung, sehingga pengosongan lambung jadi lebih lama, dalam 3-4 jam kemudian juga belum tentu keluar, belum tentu turun isi lambungnya ke usus 12 jari, sehingga pada saat masuk waktu makan berikutnya lambungnya masih penuh dan itu membuat anak merasa ingin muntah. Yang selanjutnya, hindari makan sambil berbaring dan perbanyak salivasi. Apa itu perbanyak salivasi? Perbanyak anak untuk menelan air liur karena air liur dapat menetralisir asam lambung. Dan yang terakhir, ini juga penting, hindari pajanan asap rokok. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, second hand smoker atau perokok pasif anak-anak, atau third hand smoker atau anak-anak yang menghirup asap rokok dari
baju yang tertempel asap rokok atau dari sofa, itu juga membuat tekanan cincin katupnya menurun sehingga lebih memudahkan anak-anak tersebut muntah atau gumoh. Nah, kita beralih ke topik kesulitan makan akibat kesulitan menelan pada anak. Kita lihat di sini, proses menelan pada manusia ada 3 tahap. Yang pertama tahap oral, ini sifatnya volunter, jadi sukarela dan kita memang dengan otak berpikir, oh ini ada makanan masuk ke dalam mulut, kita kunyah, kita dorong dengan lidah masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua fase faringeal. Faringeal itu dia mulai masuk ke dalam kerongkongan, adanya di belakang tulang hidung. Nah, ini volunter. Jadi waktu memasukkan ke belakang kita masih sadar. Tapi pada saat sudah masuk ke dalam, maka saraf-saraf yang bekerja dan otot-otot itu sifatnya involunter atau dia bergerak otomatis di bawah tanpa harus kita order lagi, dia udah jalan sendiri otomatis. Dan yang ketiga, tahap menelan terakhir adalah esofageal. Jadi dia sudah dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini sudah murni involunter, kita udah nggak bisa bikin instruksi lagi. Karena di dalam esofagus atau kerongkongan ini ada wave atau gelombang peristaltik kita bilangnya, seperti gelombang memeras gitu, kayak ombak gitu. Jadi dia pelan-pelan turun makanannya sampai ke dalam lambung. Nah, apa saja sih penyebab kesulitan menelan nih pada bayi? Dari beberapa penelitian, banyak penelitian sebenarnya, prematuritas atau bayi yang lahir kurang bulan itu juga mengalami kesulitan menelan karena imaturitas dari muscle tone atau tonus otot dan persarafannya. Sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama atau pemberian makanan juga harus lebih teliti dan sensitif pada bayi-bayi prematur karena organ-organnya belum berkembang sempurna. Yang kedua, anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan. Mungkin anak mengalami hipotiroid atau kelenjar gondok kadarnya kurang atau rendah sehingga dia sulit menelan. Kemudian mungkin anak mengalami sindrom Down atau kelainan-kelainan yang mempengaruhi saraf dan otot lainnya. Yang ketiga, bibir celah dan kelainan craniofacial. Ini maksudnya mungkin ada celah bibir sumbing dan sebagainya. Yang keempat, ukuran lidah atau amandel ukurannya besar. Sehingga makanan yang masuk agak sulit ditelan oleh anak. Yang kelima, ini adalah penyakit yang mempengaruhi fungsi saraf otot, kelainan bawaan. Yang keenam, kelainan bawaan saluran cerna. Maksudnya ada penyempitan di baik di kerongkongan maupun di bagian dari lambung yang menuju ke usus 12 jari yang harus dibuktikan dengan pemeriksaan ultrasonografi abdomen, barium meal maupun endoskopi. Dan kemudian mungkin ada kompresi atau penekanan dari pembesaran organ lain. Misalnya organ timus yang membesar, organ jantung yang membesar sehingga menekan kerongkongan sehingga anak mengalami kesulitan menelan. Yang kemudian adalah GERD. GERD menyebabkan aliran balik yang kronik, lama, terkomplikasi, yang menyebabkan iritasi, sehingga anak sakit perut, sakit ulu hati, muntah-muntah, ya tentu saja dengan keadaan demikian dia jadi sulit menelan. Dan yang terakhir adalah sumbatan benda asing, misalnya tertelan Lego, tertelan koin, tertelan bros, kadang-kadang memang kita temukan dan harus dikeluarkan dengan tindakan terapeutik endoskopi. Nah, tadi kita sudah bicarakan ya mengenai penyebab organik, kelainan-kelainan organ. Sekarang kita bicarakan kelainan yang penyebab non-organik. Nah, misalnya seperti ini. Kelainan makan yang pertama, bayi tidak bisa tenang saat makan. Disebut dengan feeding disorder of state regulation. Jadi dia tidak bisa berada dalam state regulation yang tenang sambil makan, menikmati itu nggak bisa. Mungkin disebabkan karena bayinya terlalu aktif. Lalu
stres karena dimarahi misalnya, itu juga bisa. Dan juga terlalu banyak bermain atau kelelahan sehingga dia tidak bisa tenang saat makan. Yang kedua, feeding disorder of caregiver infant reciprocity. Ini maksudnya tidak ada kontak yang baik antara pengasuh atau orang tua dengan anak. Jadi tidak ada kontak mata antara keduanya, tidak ada senyum antara keduanya, maupun tidak ada istilahnya bercakap-cakap dengan pengasuh, walaupun bayinya baru bisa babbling ya, bubu gitu, tapi tidak ada sama sekali. Nah, ini juga menyebabkan anak menjadi tidak mau makan. Yang ketiga, anoreksia infantil. Kita ketahui anoreksia berarti tidak nafsu makan, dan ini terjadi pada infant atau bayi. Kriteria diagnosisnya kita katakan anoreksia infantil ini bila anak menolak makan selama lebih dari 1 bulan. Biasanya dimulai pada usia 6 bulan, pada saat empasi dimulai, sampai usia 3 tahun, selama transisi memakai sendok dan makan sendiri. Anak tidak memperlihatkan rasa lapar, tidak tertarik pada makanan, tapi dia tertarik untuk mengaduk-aduk makanannya sendiri. Jadi kadang-kadang orang tua bilang, oh dia tuh seneng main-mainin doang dok, tapi nggak dimakan. Nah ini termasuk dalam diagnosis anoreksia infantil. Lalu yang selanjutnya adalah sensory food aversion. Maksudnya sensori, itu sensor, berhubungan dengan indera kita. Indera kita, Ibu tahu sendiri ada 5, jadi penglihatan, penghidup, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Jadi sensory food aversion ini maksudnya anak menolak makan kalau dia misalnya melihat makanannya bentuknya dia nggak suka, dia nggak mau makan. Atau dia cium baunya dia nggak suka, bau apa nih, dia nggak mau makan juga. Atau setelah masuk teksturnya dia nggak suka, jadi dia lepeh, buang aja gitu, karena dia nggak suka tekstur atau rasa makanannya. Dan yang terakhir pegang, dia pegang. Kadang-kadang ada yang suka model finger foods seperti carrots yang direbus tuh dia suka dia makan. Tapi kalau misalnya kayak mashy atau mashed potato, mungkin dia nggak suka yang seperti mashy terus dia buang. Jadi kita sebagai orang tua juga mesti sensitif melihat bagian mana sih anak kita senang dengan makanan yang model apa. Dan yang terakhir adalah post traumatik. Jadi post traumatik di sini misalnya pemakaian selang hidung dalam jangka waktu panjang. Buat anak mungkin merasa tidak nyaman sehingga dia nggak suka makan, dia nggak suka proses makan, dia masih trauma dengan pemasangan selang tersebut misalnya itu. Atau kedua, dia kebetulan habis makan soto ayam misalnya gitu, terus dia mencret-mencret muntah-muntah. Dia ingat tuh, waktu sebelum saya muntah mencret itu, saya makan soto ayam. Jadi lain kali saya nggak mau lagi makan soto ayam. Kadang-kadang orang tua juga nggak inget ya. Oh waktu itu dia tuh mencret sebelumnya makan soto gitu. Kita mesti ingat makanan apa yang dimakan anak kita sebelum sakit. Itu kadang-kadang anak nggak mau makan makanan yang tersebut. Baik, ini mengenai infantile anoreksia. Anoreksia ini bisa menyebabkan gagal tumbuh. Namun biasanya bisa diatasi dengan tips-tips yang akan dijelaskan selanjutnya. Bagaimana dengan tata laksananya nih ya? Jadi harus perkenalkan rasa lapar dan kenyang. Makan teratur sesuai jadwal. 3-4 jam sekali baru diberi makan. Jangan tiba-tiba ada snack, kerupuk atau apa langsung dikasih padahal belum waktunya makan, atau ada minuman-minuman manis atau terlalu banyak susu kadang-kadang sudah dikasih duluan, baru setelah itu anaknya juga nggak mau makan. Kemudian bila anaknya mudah mulai berusia 2 tahun ke atas, 3 tahun, biarkan anak makan sendiri dengan sendok, berantakan nggak masalah. Kemudian perkenalkan finger foods yang menarik, tatanannya menarik, rasanya enak, dan makan bersama-sama. Makan bersama-sama ini juga penting, bukan asal sama-sama saja, tapi juga harus ada interaksi di antara semuanya, semuanya happy, masing-masing punya minuman atau makanan favorit, dan interaksinya juga baik. Lalu ada time out method. Apa itu time out method? Jika anak sudah tidak mau makan, lebih dari 10 atau 15 menit udah duduk nggak mau makan, boleh dia menyingkir dulu, maksudnya untuk menenangkan
dirinya sendiri. Supaya orang tuanya juga nggak marah-marah, anaknya tambah stres, malah lebih traumatik buat anaknya. Jadi kalau udah nggak mau makan 10-15 menit, anaknya udah umur 3 tahun ke atas misalnya, boleh deh kamu duluan nggak keluar dari ruangan makan, kamu diem-diem dulu, tenang-tenang sendiri. Jadi kalau kamu mau makan lagi, boleh balik lagi untuk melanjutkan makan. Nah, tadi saya sudah sebutkan mengenai sensory food aversion. Semua ini mempunyai sensor. Jadi kalau dia nggak suka rasanya, teksturnya, bau, tampilannya, bleh, langsung dia lepeh. Namun biasanya anak-anak seperti ini kita mesti hati-hati. Kadang-kadang anak-anak dengan kekurangan nutrisi tertentu, vitamin tertentu, atau mineral tertentu seperti zat besi, seng atau zinc juga menyebabkan reaksi berlebihan seperti ini. Jadi bila anak Anda dibawa ke dokter, tidak saja diperiksa secara fisik, tapi perlu pemeriksaan untuk melihat profil besinya, kadang zinc atau vitamin D3, karena semua itu kekurangan vitamin mineral juga bisa menyebabkan anak menjadi malas makan. Di sini saya akan jelaskan ada 10 alasan kenapa anak nggak mau makan. Pertama, dia merasa tertekan, disuruh-suruh terus, disuruh-suruh ngabisin, padahal porsinya kebanyakan, padahal dia nggak suka. Nah, itu juga mesti diperhatikan, mesti lebih sensitif caregiver-nya. Yang kedua, aku kan udah besar, misalnya udah usia 1,5 tahun atau 2 tahun, aku udah bisa milih aku mau makan soto, mau makan nasi uduk sendiri, atau mau makan ayam goreng. Tapi nggak disediain gitu, jadi dia nggak mau lah makan karena dia nggak suka. Terus yang ketiga, dia bosan, dia nggak suka dengan makanan yang itu saja. Yang keempat, ini yang paling penting, jadi perhatiannya teralihkan. Seperti yang kita ketahui, makan itu adalah suatu proses belajar. Jadi kalau proses belajar ya harus serius, harus duduk di meja, sediakan utensil atau makanan, peralatan makannya sendiri, kalau bisa yang menarik, dan miliknya sendiri, sehingga dia mengenali, oh itu alat makan saya. Kalau alat makan saya sudah dikeluarkan, itu berarti saya harus makan dengan baik. Duduk dalam posisi tegak supaya anak tidak tersedak dan tidak mengalami ger atau GERD. Porsi jangan terlalu besar, porsi sesuaikan dengan usia anak. Lalu tekstur makanan, coba berikan tekstur makanan yang dia sukai. Ini harus diobservasi oleh orang tua. Rasa juga harus sedap, karena rasa yang kurang sedap atau kurang gurih, anak juga tidak suka. Pemberian gula dan garam juga boleh diberikan asal sesuai dengan indikasi dan dosis yang dianjurkan oleh dokter spesialis anak masing-masing, tidak berlebihan. Kemudian lihat apakah dia sedang kelelahan, sedang sakit. Kalau misalnya terlalu lelah bermain, terlalu lelah berjalan-jalan misalnya, juga menyebabkan anak tidak mau makan, maunya tidur saja. Selain itu, terlalu banyak susu atau terlalu banyak jus buah-buahan yang bersifat manis juga menyebabkan anak-anak menjadi malas makan. Karena lambungnya sudah keburu penuh, gula darahnya juga sudah cukup tinggi, rasa laparnya tentu juga hilang. Dan yang terakhir adalah terlalu banyak cemilan. Jadi dia udah mulai ikut makan cemilan orang tuanya nih. Akibatnya dia tidak mau lagi makan besar atau yang bernutrisi baik. Nah, sering kita mendengar GTM, gerakan tutup mulut. Kenapa sih GTM? Jangan buru-buru dimarahi dulu anaknya. Kita lihat apakah ada sakit di bagian mulut, apakah ada sariawan, infeksi gigi, infeksi gusi, maupun luka di mulutnya yang menyebabkan dia menutup mulutnya. Kemudian kadang juga bisa disebabkan karena dia trauma, dia dipaksa makan terus, akibat anak makin dipaksa, makin nutup mulutnya. Dia bosan dengan jenis makanannya, kemudian dia sibuk bermain. Anak saya nih main terus dok, nggak mau makan. Ya tentu saja, namun bunda di rumah harus disiplin untuk menetapkan kapan waktu makan dan kapan main. Kemudian ada juga anak-anak yang neofobia, dia tidak suka dengan makanan yang jenisnya baru. Lalu dia juga tidak suka jika diatur orang tua. Ini terjadi pada anak-anak di atas umur 2-3 tahun. Jadi dia bos, dia sibuk sendiri dan dia ingin mengatur dirinya sendiri. Nah itu juga perlu diketahui oleh orang tua. Lalu kalau orang tuanya nggak ngerti, anaknya juga jadi bingung dan frustrasi. Pada saat ini tentu saja orang tua memerlukan bantuan dari dokter spesialis anak dan psikolog anak.
atau dokter spesialis psikiatri anak. Nah, kita tentunya tidak mau ya anak kita dalam jangka panjang sulit makan menjadi malnutrisi alias gizinya kurang, anaknya kurus. Kenapa? Karena nutrisi yang kurang, kalori yang kurang, apalagi kurang protein, vitamin dan mineral menyebabkan kecerdasan dan daya tahan tubuh anak menjadi terganggu, dan efek yang paling kita takutkan adalah stunting atau perawakan pendek. Ini akibat kekurangan kalori protein dalam jangka panjang. Untuk menghindari semuanya itu, kita menetapkan aturan makan pada bayi, dimulai pada MPASI. Mengapa? Karena pada saat itu adalah masa transisi yang sangat krusial. Pertama, kita harus disiplin menetapkan jam makan, apa yang dimakan, jenisnya, dan lokasinya di mana. Jangan berubah-ubah. Jangan sambil main-main, jangan sambil nonton TV, jangan sambil muter-muter. Jadi ada kecenderungan dari penelitian bila anak diberi makan sambil nonton TV terus ya, nanti sampai besar saat dia nonton TV dia merasa dia harus makan karena itu kebiasaannya. Jadi ingat harus disiplin. Yang kedua, berikan makan sesuai kemampuan, kenalkan sinyal lapar dan kenyang, kemudian suasana netral. Jadi jangan marah-marah, happy, tenang. Kalau anaknya acak-aduk makanan berantakan sampai seperti digambar ya, itu bowlnya ada di kepalanya, dia santai aja, nggak usah marah-marah, nggak usah reaksi yang berlebihan, bilang aja nggak boleh atau apa, karena dia sebenarnya masih dalam waktunya bereksplorasi dengan segala makanan, rasa, tekstur, dia juga pengen ngerasain makanan ini rasanya apa sih kalau misalnya ada di mulut atau di muka saya. Kemudian hindari distraksi, tidak boleh sambil nonton, gadget, TV, atau yang lainnya. Kemudian durasi dicukupkan 30 menit saja. Bila anak 30 menit sudah tidak mau makan, stop kegiatan makan, nanti berikan lagi 3-4 jam berikutnya. Karena itu jangan terlalu menyediakan dalam porsi besar, karena kalau orang tua menyediakan dalam porsi besar dan tidak dihabiskan dalam 30 menit, maka anaknya pertama akan dipaksa untuk menghabiskan karena sayang. Yang kedua, anaknya dimarah-marahin. Padahal toh juga tidak akan selesai masalahnya. Jadi sediakan porsi yang secukupnya saja. Kemudian yang tadi ada istilah neofobia. Dia agak gak suka sama makanan baru. Nah itu pertama kali misalnya makan jagung dilepeh, dok, dia gak suka jagung. Bukan berarti begitu. Dia tuh belum kenal rasanya jagung. Dia baru merasakan, oh sensornya begini rasanya ya. Manisnya udah hilang ya, kita lepeh aja deh. Seperti itu. Tapi orang tua tidak boleh menyerah. Dalam 10-15 kali pemberian, biasanya anak-anak mulai beradaptasi dan mulai suka dengan rasa yang baru tersebut. Dan kemudian orang tua nggak perlu terlalu heboh, nyuruh, ayo makan ini, apa ini. Kalau anaknya udah bisa besar, udah lebih besar, udah bisa menyendok makan sendiri, biarkan dia mencoba untuk makan sendiri menggunakan sendok atau menggunakan tangannya. Dia sedang belajar menggunakan semua indera yang ada pada tubuhnya. Dan yang terakhir, jangan takut kotor. Nah, biasanya kalau mau bujuk makan, kita kasih lihat dulu gambar makanan. Kemudian kadang kita nyanyi-nyanyi, oh ini yang seperti digambar, salad romaine, ini lucu ya, bisa jadi kayak pohon di kepala ibunya. Terus ajak main masak-masakan. Kalau anak yang udah lebih besar, ajak belanja, ajak masak, terus belanja bersama. Kemudian setelah dia lihat, oh asik juga nih makanan ya. Nah, dia baru mau mulai megang makanannya, mulai jilat-jilat atau mulai diisep-isep dulu sedikit. Kadang-kadang ada yang ngelumurin ke mukanya atau ke badannya, baru setelah itu dia gigit, lama-lama dia suka juga. Jadi memang prosesnya ada beberapa tahap dan membutuhkan waktu. Baik, pada akhirnya ini ada take home message. Usahakan ada bonding yang erat dan mesra antara anak dan orang tua pengasuh supaya proses makan ini berjalan dengan lancar. Kemudian evaluasi, apakah anak saya mungkin ada kelainan organ ya atau kelainan psikologis yang menyebabkan dia jadi sulit makan. Bila ada hal tersebut, konsultasikan dengan dokter spesialis anak Anda maupun dokter spesialis anak gastrohepatologi. Atasi kesulitan makan untuk mencegah malnutrisi stunting.
Nah, yang terakhir kita sendiri tahu sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berhipotesis dugaan bahwa otak kedua manusia itu ada di usus kita. Bahasa Inggrisnya gut is our second brain. Mengapa? Karena ternyata di dalam usus kita itu terdapat ratusan juta sistem saraf enterik yang berfungsi sendiri tanpa kita sadari. Di dalamnya banyak mikrobiota usus yang menguntungkan, yang kita sebut dengan probiotik, dan dari ASI pun terdapat oligosakarida atau prebiotik yang menjadi tempat makanan atau sumber energi dari mikrobiota yang menguntungkan ini. Dan di dalam tersebut, usus kita tersebut adalah makhluk hidup ternyata. Dan bila usus kita ini seimbang, maka banyak asam lemak rantai pendek yang terlepas ke dalam saluran darah, ke dalam pembuluh darah, mengaktifkan hormon-hormon yang membuat kita lebih happy, lebih bahagia. Tentu saja Bapak Ibu tahu istilah happy tummy, happy brain. Jadi bila anak-anak perutnya enak, makannya enak, pupnya lancar, bahagia, tentu saja anak-anak juga menjadi lebih senang dan perilakunya jadi lebih baik. Kita sendiri pun kalau perutnya sakit atau nggak enak, tentu saja otak kita atau mood kita juga jadi berubah. Dan perlu diingat bahwa 70% dari sistem imun manusia itu ada di saluran cerna. Sehingga jagalah kesehatan saluran cerna anak kita, supaya anak kita selalu sehat, nutrisi terserap dengan baik, anak kita cerdas, daya tahan tubuhnya meningkat, dan berperilaku baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Frida untuk presentasinya atas materi yang sudah diberikan. Sangat menarik ya, kayaknya kita membahas mulai tadi dari gumoh pada anak, kemudian bagaimana kesulitan makan. Nah, sebelum kita memulai sesi Q&A, mungkin saya akan mengingatkan sedikit bahwa Dr. Frida ini berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya di klinik anak. Dan mungkin untuk membook appointment bisa membantu dengan hubungin call center kita sendiri dengan extension 2. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang membutuhkan juga saat ini untuk Pondok Indah Group semuanya sudah memperlakukan ada sistem drive-thru untuk rapid test atau PCR swab untuk COVID-19. Jadi kita juga bisa mengurangi kekhawatiran sebelum berkunjung ke rumah sakit. Ya, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi Q&A, yaitu pada topik gumoh dan kesulitan makan pada balita. Nah, Dok, ini ada 2 pertanyaan nih, Dok. Ada dari Ibu Selvi Wijaya dan Rayana Yuna Alisa. Bayi 3 minggu, kalau minum susu suka gumoh. Bagaimana caranya agar tidak gumoh? Pernah saat tersedak keluar susu dari hidung, apakah bahaya? Dari Bu Rayana juga kurang lebih sama, anak saya usia 13 bulan. Sejak pertama kali MPASI memang tidak selera makan, seperti tidak ada rasa lapar. Usia 8-9 baru mulai selera makan. Saat ini sudah 1 bulan tidak mau makan dan hanya dilepeh. Kemudian minum susu gumoh. Bagaimana cara mengatasinya ya dokter? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Mulyadi. Jadi saya jawab pertanyaan Ibu Shelfie. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bayi usia 3 minggu memang saatnya dia mengalami gumoh. Jadi karena memang katup di cincin otot masuk dari kerongkongan ke lambungnya itu belum sempurna sifatnya, ototnya juga belum kuat sehingga katupnya tuh masih gampang goyang-goyang ya, gampang naik turun, itu menyebabkan gumoh. Kenapa sih gumoh itu? Pertama karena dia minumnya mungkin terlalu banyak. Kedua mungkin karena posisinya yang sering berubah-ubah, diubah-ubah, menyebabkan tekanan dalam perutnya menjadi meningkat. Yang ketiga, jenis ASI atau pasinya. Pada ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif, diharapkan bila anaknya sering gumoh, bayinya gumohnya berlebihan, diharapkan untuk membatasi konsumsi susu sapi, daging sapi, dan produk turunannya seperti keju, coklat, susu, yogurt, ice cream, semua yang terbuat dari produk susu dan turunannya seperti roti tawar, roti bakery, pizza, martabak, semuanya harus dikurangi. Karena mengapa? Karena gejala gumoh itu juga mirip seperti gejala alergi susu sapi. Jadi gejala alergi susu sapi pun juga menimbulkan gejala-gejala seperti muntah dan gumoh tadi. Karena itu harap dikurangi dairy products tersebut sampai 2-4 minggu.
Setelah ibu mengurangi membatasi konsumsi yang saya sebutkan tadi dalam 2-4 minggu, biasanya gumoh pada bayi akan berkurang. Yang keempat, posisikan tegak, Bu. Jadi habis menetes, bayi harus diposisikan tegak minimal 30 menit dan disendawakan pelan-pelan. Bahkan ada bayi-bayi yang harus dalam posisi tegak dalam waktu 60 menit. Jadi bisa sambil duduk dan tiduran sambil memegang bayinya. Pernah keluar tersedak dari susu dari hidung, apakah berbahaya? Jadi memang kalau keluar semua dari hidung kita ngelihatnya serem ya, tapi biasanya tidak berbahaya. Apalagi bayi juga sudah mulai ada refleks menutup pita suaranya supaya susu tersebut tidak kembali masuk ke dalam pipa trachea atau saluran napas. Nah, ini yang berbahaya kalau masuk ke saluran napas tentunya bisa menjadi sesak. Namun pada anak-anak yang gumoh biasa yang sampai muntah banyak sekali melalui mulut dan hidung, langsung posisikan tegak, awasi anaknya apakah dia sesak atau tidak atau batuk-batuk. Bila anaknya tetap tenang, tetap posisikan tegak selama 30 menit, bersihkan semuanya, awasi bila tidak ada masalah, tidak berbahaya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu Rayana Yuna Alisa, terima kasih. Anak saya usia 13 bulan, nggak selera makan. Seperti tidak ada rasa lapar. Pertama harus lihat apakah makanannya sudah enak atau belum, sudah gurih atau belum, sudah boleh diberikan bawang putih, bawang bombay, sudah pakai unsalted butter, ditumis, juga udah boleh makan yang gurih seperti nasi uduk, nasi liwet, nasi kuning, semua sudah boleh dicoba. Tapi ingat, kadang-kadang anak kan membutuhkan waktu untuk adaptasi. Jadi kalau baru sekali coba dilepeh, belum tentu dia nggak suka ya Bu. Jadi boleh terus-terus dicoba minimal sampai 10 kali. Jadi dalam 10 hari mungkin diberikan makanan yang sama, tapi jumlahnya sedikit-sedikit saja supaya dia terbiasa dengan rasa tersebut. Nah, usia 8-9 bulan baru mulai selera makan. Ini sesuatu hal yang baik. Mungkin presentasinya juga udah lebih menarik, makanannya dia suka, teksturnya dia juga udah mulai suka. Ibu mungkin sudah memberikan finger foods dengan baik, jadi dia sudah mulai selera makan. Namun saat ini udah 1 bulan tidak mau makan, hanya dilepeh. Ini kembali lagi kita harus lihat apakah makanan yang diberikan porsinya sudah cukup, apakah rasanya sudah enak, apakah dia happy, apakah feeding rules yang tadi saya jelaskan sudah dijalankan, dan apakah dia menderita anemia atau kekurangan zat zinc atau seng dalam darah. Itu semua harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak Anda. Dan minum susu gumoh. Apalagi kalau anaknya tidak naik berat badannya, segera dibawa ke dokter karena mungkin juga bisa terjadi gastroesophageal reflux disease. Bagaimana mengatasinya? Tentu saja seperti yang tadi saya berikan tips-tips untuk membuat dia lebih senang makan. Yang kedua, tidak terlalu banyak pemberian snack yang manis seperti coklat, keju, kemudian terlalu banyak jus buah-buahan supaya dia lebih mau makan. Dan yang terakhir, kalau misalnya masih nggak mau makan juga, mungkin harus segera dikonsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan lab dan fisik lebih lanjut. Terima kasih. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, bagaimana cara mengatasi GTM atau gerakan tutup mulut tadi ya, Dok ya? Kemudian dari Bapak Arman Liwan, selamat sore dokter, bagaimana bedanya gumoh dan muntah ya? Dan anak saya sering GTM kalau lihat makan langsung ngamuk. Gimana solusinya ya, Dok? Ya, Silakan dokter. baik. Jadi bagaimana mengatasi anak yang suka gerakan tutup mulut? Seperti yang tadi saya jelaskan, gerakan tutup mulut ya pertama kita harus sabar, jangan marah-marah. Yang kedua, tetap berikan makanan yang menarik. Yang ketiga, observasi. Dia senangnya makan apa? Boleh kita berikan itu dulu. Yang keempat, siapkan snack padat gizi. Maksudnya snack-snack yang kecil, mungkin crunchy gitu, yang isinya daging, kalori yang cukup, protein yang cukup, serta sayur-sayuran yang dicampur ke dalamnya. Persis seperti nugget, tapi nugget yang kita buat sendiri dengan high protein dan ada fiber atau serat di dalamnya. Kemudian yang keempat, berikan porsi makanan sedikit-sedikit tapi sering. Ciptakan suasana ceria atau suasana makan yang happy untuk anak. Dan yang terakhir, kalau misalnya kadang-kadang ada defisiensi nutrisi atau kekurangan zat nutrisi,
yang menyebabkan anak tersebut nggak mau makan. Jadi sebaiknya memang diperiksakan ke dokter. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arman Liwan, terima kasih, apa bedanya gumoh dan muntah? Kalau gumoh dia easy flowing Pak, dia keluar sendiri tanpa usaha. Jadi dia lagi main-main atau lagi gendong, tiba-tiba keluar sendiri. Jadi nggak ada usaha untuk mengeluarkan. Kalau muntah dia harus ada kontraksi dari otot perut dan otot pernafasan. Jadi gitu. Jadi baru dan biasanya yang keluar tuh banyak isi lambungnya dan menyemprot. Pertanyaan selanjutnya, anak saya sering GTM, kalau lihat makan langsung ngamuk. Ya, itu mesti dievaluasi, Pak. Apakah makanannya dia suka atau tidak? Yang kedua, yang memberi makan dia suka atau tidak? Yang ketiga, lingkungan mendukung atau tidak? Jadi ini lebih ke masalah psikologis mungkin ya, yang saya tadi katakan sensory food aversion. Jadi dia lihat dengan sensor penglihatannya, indera penglihatannya, oh dia nggak suka, dia langsung marah-marah. Jadi coba diganti dengan makanan yang dia lihat, dia suka, dia lebih bernafsu makannya. Terima kasih. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok dari Erika. Dok, anak saya suka gumoh dan susah makan. Kalau mau cek ke dokter, apakah aman ke RSPI? Kemudian dari Ibu Novia, dok, anak saya 20 bulan, jenis kelamin perempuan. Kalau tengah malam saat tidur tiba-tiba suka batuk dan suka muntah. Isi muntahnya makanan semalam. Padahal jarak antara minum susu ke kejadian muntah tadi sudah 2 jam lebih. Sebaiknya gimana ya dok? Apakah konsul ke dokter anak? Gimana dokter? Baik, terima kasih. Jadi Ibu Erika, jangan khawatir. Kalau pergi ke rumah sakit, apalagi perlu memeriksakan keadaan anak ibu yang mengkhawatirkan. Rumah Sakit Pondok Indah Group sekarang ini sudah aman untuk dikunjungi karena Rumah Sakit Pondok Indah Group memiliki prosedur kesehatan untuk semua pasien dan pengunjung. Kami juga menerapkan sistem pemeriksaan dan monitor prosedur pencegahan infeksi. Jadi ada infection control di seluruh Rumah Sakit Pondok Indah Group. Kemudian prosedur itu berupa wajib menggunakan masker di semua area Rumah Sakit Pondok Indah Group. Kita men-screening semua pasien maupun pengunjung, juga membatasi jumlah pengantar pasien maupun saat ini tidak diperbolehkan kunjungan ke rawat inap oleh keluarga yang bukan penunggu pasien. Jadi memang benar-benar kita physical distancing membatasi jumlah pengunjung ke rumah sakit yang tidak perlu. Kemudian kita juga menggunakan alat pelindung diri yang standar, yang sesuai dengan standarisasi. Kemudian kita juga melakukan hand hygiene yang sering untuk kebersihan tangan, disinfeksi rutin dengan bahan-bahan yang berstandar internasional di seluruh area rumah sakit. Jadi eskalator segala macam pun juga dibersihkan, lift juga secara reguler tiap beberapa waktu dibersihkan. Lalu kita sangat ketat menjalankan prosedur physical distancing ini dengan membatasi antrian dengan sistem appointment untuk mengurangi kerumunan orang di ruang tunggu bagi pasien di rawat jalan maupun pasien emergensi. Jadi Bu Erika tidak usah khawatir ya, saat ini sudah aman untuk ke Rumah Sakit Pondok Indah Group. Baik, selanjutnya dari Ibu Novia. Saya rasa anak ibu mungkin mengalami GERD ya, karena GERD yang terkomplikasi itu memang anaknya jadi suka batuk-batuk dan muntah. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, isi aliran dari lambung menuju ke kerongkongan itu dia rasanya asem sampai ke kerongkongan terus dia muntah. Kalau dia nggak muntah, dia telan lagi. Tapi kan di situ ada katup yang laring, katup laring namanya ya, laringeal spasm. Dia menutup tuh katup ke laring atau ke katup jalan udaranya. Makanya pas penutup itu dia jadi kayak batuk gitu, kayak orang tersedak. Padahal jarak antara minum susu ke kejadian muntah tadi 2 jam lebih. Memang benar. Makanan-makanan yang high fat atau fatty foods yang mengandung banyak lemak atau banyak susu itu memperlambat waktu pengosongan lambung. Akibatnya memang makanan tersebut lebih lama di lambung, nggak bisa sampai 4 jam, 3-4 jam. Nggak heran kalau dalam 2 jam dia udah bisa muntah kembali. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kurangi makanan berlemak, posisi tidur kepala boleh lebih tinggi sedikit, lalu konsultasikan ke dokter anak. Terima kasih. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya dok dari Anonymous.
Halo dok, saya mau tanya kalau gejala GERD yang disebutkan itu harus semua baru dikatakan GERD atau misal hanya sulit makan dan berat badan tidak naik saja itu bisa dikatakan sebagai GERD dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau GERD itu memang symptoms-nya ada beberapa ya. Hasil akhirnya anaknya jadi sulit makan dan berat badannya tidak naik. Namun penyebab sulit makan dan berat badan tidak naik kan bukan cuma GERD saja. Jadi memang GERD itu suatu kumpulan gejala yang dimulai tadi saya sudah jelaskan, anaknya tidak nyaman, rewel, menangis, suka muntah, sakit perut, males makan. Terus kalau udah besar, udah bisa bilang perut di ulu hatinya sakit. Kemudian gerakan-gerakan yang misal tadi tiba-tiba kok menelan ludah sendiri atau kadang-kadang batuk sampai menimbulkan sulit makan dan berat badan tidak naik. Jadi memang GERD itu harus ada beberapa simptom atau gejala yang tadi saya sebutkan dan harus dibuktikan sebenarnya dengan pemeriksaan mungkin barium mil, ultrasonografi perut maupun endoskopi saluran cerna atas. Terima kasih. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok dari Ibu Nola Trianda. Selamat sore dok, mau nanya, anak saya sudah hampir 2 bulan GTM. Susah sekali buat buka mulut dan selalu dilepeh, tapi tidak pernah muntah setelah makan. Minggu lalu ke dokter sudah dicek mantuk, hasilnya negatif. Anak saya didiagnosa GERD, sempat diberikan antibiotik, Flagyl, Revinal, obat lambung dan obat mual, namun saya hanya beri anak saya obat lambung saja dan mulai ada kemajuan. Apakah boleh dok? Ya, sebenarnya Ibu Nola sebaiknya memang diperiksa lagi ke dokter ya, kalau boleh dengan dokter spesialis anak gastrohepatologi karena anaknya udah 2 bulan nggak mau makan, tentu saja ada uh, jadi nggak naik berat badannya ya. Sayang sekali di sini tidak disebutkan usia anak ibu dan berat badannya saat ini berapa. Ini harus segera ditangani. Kenapa dia nggak buka mulut? Apakah dia nggak suka? Atau memang ada luka? Atau memang dia GERD? Apakah obat-obatnya sudah cocok? Apakah dia mengalami anemia atau kekurangan zat defisiensi nutrisi vitamin mineral yang lainnya? Semua memang harus diperiksa. Memang sebaiknya ke dokter khusus pencernaan dan obat-obat ini tidak bisa di kadang diberikan, kadang dihentikan oleh orang tua sendiri karena masing-masing punya dosis dan efikasi yang sudah ditentukan berdasarkan dosis dan lama pemberiannya. Terima kasih. Oke, baik dokter. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Della Puspita. Dok, bagaimana cara merubah pola makan anak yang jadi picky eater? Kemudian ada pertanyaan lainnya, selamat sore dok. Dok, anak saya mau jalan 7 bulan. Setiap habis MPASI selalu ngantuk. Alhasil, sehabis makan langsung tidur. Bagaimana dengan asupannya dok? Berpengaruh tidak dalam hal pencernaan? Dan bagaimana menghindari agar anak jadi tidak picky eating? Baik, Pilih-pilih. terima kasih Ibu Della Puspita. Jadi bagaimana cara merubah pola makan anak yang picky eater? Tentu saja kita sebagai orang tua mempunyai pengetahuan yang lebih tentang apa yang harus diberikan oleh kita supaya anak kita tumbuh dengan sehat, cerdas, dan daya tahan tubuhnya baik. Ibu mengetahui bahwa ada 5 sumber makanan yang harus dipenuhi setiap kali anak makan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, sayur, buah, dan sebagai tambahan ASI atau susu. Semua itu harus ada dalam makanan anak sehari-hari. Apalagi kalau anak ibu sudah lebih besar, umurnya di atas 3 tahun atau 4 tahun, bahkan sayur dianjurkan untuk diberikan 2-3 kali sehari dengan buah-buahan juga 2 kali sehari. Jadi, pada anak-anak yang picky eater, kita sebagai orang tua harus pintar untuk memilih dan memodifikasi makanan anak tersebut. Kita tidak dapat membiarkan anak tersebut misalnya hanya makan nugget saja, sehingga menyebabkan kekurangan zat seperti serat atau vitamin mineral yang lain. Akibatnya bisa jadi lebih panjang dan anak ibu bisa jadi kekurangan gizi. Nah, pertama untuk anak-anak picky eater kita harus terus mencoba memberikan makanan yang dia mungkin kurang suka, tapi dengan porsi yang kecil, dengan cara yang baik, dan tentu juga dengan rasa yang enak. Jadi memang harus lebih sabar.
namun harus diberikan konsisten 10-15 kali sehari. Setelah dia, misalnya dia nggak suka brokoli, brokolinya kita bikin kayak brokoli rebus, cheese, terus kita kasih 1 kuntum, 2 kuntum, 1 hari, tapi terus-terusan selama 10-15 hari. Kemungkinan besar dia akan menjadi suka. Bila dia sudah suka dengan brokoli tersebut, baru kita coba lagi yang lain dengan misalnya memberi kentang dan selanjutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, anaknya mau 7 bulan, habis empasi selalu ngantuk, nggak masalah sih Bu, dan tertidur. Tapi kalau bisa 30 menit setelah dia makan itu memang masih dalam posisi duduk ya, atau Ibu gendong tegak, jangan biarkan langsung berbaring, karena kalau berbaring memudahkan reflux atau GER, ya, GER, gumoh. Lalu Ibu lihat kira-kira dia ngantuknya jam berapa sih. Jadi kalau misalnya dia ngantuk, kasih makan 1 atau 1,5 jam sebelum dia ngantuk. Dan bagaimana menghindari agar anak tidak picky eating? Tentu saja dengan menyiapkan makanan yang bervariasi. Dalam berbagai macam variasi makanan, tentu saja dengan yang sehat, berwarna-warni, dan jumlah tidak terlalu besar, anak happy, orang tua juga makan dalam makan makanan yang sama, supaya dia melihat oh iya, ini memang orang tua saya juga makan makanan yang sama nih, jadi saya juga mau makan makanan yang sama deh, seperti itu. Oke, baik. Seru sekali ya Dok pembahasan kita pada sore hari ini. Ini juga kayaknya pesertanya sangat antusias ya Dok. Banyak banget pertanyaan yang mungkin masih ada yang belum sempat kita jawab ya, mungkin karena waktu juga yang ngebatasin ya Dok. Oke, kalau boleh mungkin saya sedikit menyimpulkan mengenai pertemuan kita hari ini. Ya kita ada ngebahas 2 hal tadi ya Dok, gumoh dan mengenai kesulitan makan. Jadi mungkin gumoh ini biarpun sebenarnya termasuk gangguan yang cukup umum, sering kita alamin, tapi ternyata cukup tricky nih, karena ujung-ujungnya kalau seandainya tidak tertangani dengan baik, ujung-ujungnya bisa menyebabkan gangguan yang lebih ke organik gitu ujung-ujungnya. Dan mengenai kesulitan makan sendiri juga kita juga mesti melihat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, mulai dari apakah ada gangguan organ atau mungkin malah secara psikis, karena mungkin ya dari orang tuanya juga mungkin tidak kontak erat dengan anak, seperti itu. Jadi sangat tricky sebenarnya, apalagi anak-anak kan kadang masih kesulitan untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Nah, ya mungkin kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa kembali berkonsultasi dengan Dokter Frida ya, langsung di RSPI Bintaro. Mungkin tidak perlu khawatir, karena kami berusaha untuk menjaga juga keamanan Anda, dan juga sama-sama sih semua stafnya juga kita lakukan screening. Ya, akhir kata semoga sesi kita pada sore hari ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan terus melakukan webinar ini. Selanjutnya mungkin akan kita lakukan pada hari Rabu pada tanggal 15 Juli dengan topik mengenai macam-macam nyeri kepala pada pukul 10 pagi dengan narasumber Dr. Rubiana Nurhayati, spesialis syaraf. Untuk melakukan registrasi mungkin bisa langsung ke Instagram Rumah Sakit Pondok Indah @rspondok_indah. Ya, mungkin sekian saja dari saya atas waktu, perhatian yang diberikan, dan juga kalau seandainya kita ada kesalahan, saya minta maaf. Ya, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Bapak dan Ibu. Sore.